المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, baik yayasannya maupun DKM-nya, dan juga orang tua kita, tokoh kita Bapak Al-Ustadz Haji Abdus Somad yang selalu setia nih nungguin penceramah, nungguin Ustadz kadang-kadang pagi-pagi. Cuman Ustadznya ini aja kadang-kadang apa terlambat mulu ya Pak ya. Maklumlah kondisi jauh Pak. Yang mudah-mudahan kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan badannya. Serta para asatidzah mungkin juga para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil maupun militer, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat hidayah dan taufik, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk sama-sama bersimpuh di masjid yang mulia ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bilad masajidullah. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid-masjid Allah. Jadi kita berada di tempat yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang berkenaan dengan al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir.
Dan kita sudah membahas tentang yang pertama, tentang hari kiamat pasti akan datang dengan tanda-tandanya, baik tanda-tanda kiamat yang kecil maupun tanda-tanda kiamat yang besar. Kita juga sudah masuk kepada fitnatul kubur, fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur ini adalah bukan tuduhan fitnah di sini, tapi ujian. Ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang masuk dalam kubur. Yaitu ujian su'alul malakai. Pertanyaan dua malaikat. Kita juga sudah membahas tentang yaumul ba'si, di mana kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, semua manusia. Dan kita juga sudah masuk kepada yaumul mahsyar, di mana semua manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur. Mereka pun akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang dikenal dengan al-mahsyar. Kalau bahasa kita padang mahsyar. Satu tempat yang sangat luas, tidak ada bangunan di situ. Kemudian sekarang ini kita akan masuk kepada yaumul hisab. Hari di mana manusia akan dihisab, akan dihitung semua amalnya. Apa yang dimaksud dengan al-hisab? Kata-kata hisab itu sebetulnya udah jadi bahasa kita. Makanya ilmu hisab itu ilmu berhitung. Jadi dulu kita waktu masih kecil apa? Ada yang namanya ilmu hisab, ilmu untuk berhitung. Maka hisab itu adalah al-muradu bil hisab annallaha subhanahu wa ta'ala yudhirul insana ala a'malihi fil hayatid dunya wa yuqarriruhu bidzalik. Yang dimaksud dengan hisab di sini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan memperlihatkan kepada setiap manusia terhadap amal-amalnya yang pernah dilakukan di dunia. Jadi nanti di hari kiamat manusia akan diperlihatkan, akan ditampakkan semua amal-amalnya yang pernah dilakukan di dunia ini. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuqarriru dzalik. Kemudian mereka pun mengakui tentang amal mereka. Mereka baru, kalau bahasa Betawi bilang baru ngeh. Oh iya, saya pernah begini. Oh iya, saya pernah begitu. Jadi pas ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mengelak. Kenapa? Semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditampakkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menanyakan kepada orang-orang yang diutus Rasul di tengah-tengah mereka. Kita ini akan ditanya, kenapa? Karena kita sudah diutus Rasul. Siapa Rasul di tengah-tengah kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya orang-orang yang diutus di tengah-tengahnya itu seorang Rasul, tapi juga walanas alannal mursalin. Dan sungguh kami juga akan bertanya kepada Rasul-Rasul. Jadi kepada Rasul juga mereka ditanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada semua Rasul-Rasul dan umat-umatnya pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat lain, wa uridu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka manusia akan berhadapan dengan Rabb-nya, dengan Allah. Berbaris-baris. Berbaris-baris. Laqad ji'tumuna, sungguh kami akan datangkan mereka. Kata Allah SWT, sungguh kamu akan datang kepada kami. Dalam ayat ini, sungguh kamu akan datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada yang pertama sekali. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah SWT sendiri-sendiri.
Kita lahir dari perut ibu kita apa? Sendiri. Kita pun dikubur sendiri. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dan minta pertanggungjawaban amal kita pun sendiri. Enggak ada yang dampingin. Kalau di dunia ini kita di pengadilan masih ada yang bisa masih ada yang bisa mendampingi. Apakah pengacara atau saksi kita apa? Ada yang mendampingi. Tapi nanti di hari kiamat sendiri-sendiri kita mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yaum. Innallaha sari'ul hisab. Al-yauma, kata Allah SWT dalam ayat ini, pada hari inilah tujza, akan dibalas kullu nafsin, setiap manusia, bima kasabat, dengan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Pada hari ini, pada hari kiamat, semua manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang pernah dilakukan di dunia ini. La zulmal yaum, sedikit pun Allah tidak menzalimi balasan tersebut. Enggak menzalimi. Artinya apa? Maha adil Allah SWT di dalam balasan tersebut. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Begitu juga di dalam ayat lain, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ayat apa nih Pak? Ayat akhir surat apa? Surat apa? Al-Ghasyiyah. Ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ini ayat yang biasa dibaca pada saat hari Jumat, salat Jumat. Karena memang Rasulullah sering membaca ayat ini. Yang pertama dibaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Surat yang kedua Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum. Sungguhnya kata Allah SWT, kepada kami mereka akan kembali. Kepada kami mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya tugas kami, kata Allah SWT, adalah menghisab mereka. Menghisab mereka. Makanya ketika membaca ayat ini, maka kita membaca ayat apa? Membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi ada jawaban kita, doa kita. Sebagaimana kalau kita baca tadi surat At-Tin, di mana alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang kita baca? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah saya, kata Allah SWT, alaihissallah, bukankah Allah merupakan hakim yang paling bijaksana, hakim yang sangat bijaksana. Lalu kita menyaksikan, bala, betul, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya betul-betul menyaksikan bahwa Allah itu adalah hakim yang maha bijaksana, yang adil di dalam menghisapnya, yang adil di dalam membalasnya. Nah begitu juga kita di dalam apa? Membaca ayat ini, ketika di akhir ayat ini, maka kita baca inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah, kata Allah, mereka akan kembali. Dan kemudian sesungguhnya tugas kami, kata Allah SWT, adalah hisab, menghisab mereka. Lalu kita minta kepada Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Jangan berliku-liku. Jangan hisab yang susah. Emang ada nanti hisab yang susah? Ada. Orang-orang udah masuk surga, dia masih apa? Dihisab aja. Saking apa? Susahnya. Tapi ada juga nanti 70.000 orang yang yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka yang masuk ke dalam surga enggak pakai dihisab, enggak pakai diazab. Mendengar hadis ini, maka Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar bisa masuk ke dalam golongan orang yang ini nih,
Orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang masuk ke dalam surga enggak pakai dihisab, enggak pakai diazab. Kata Rasulullah, anta minhum. Inti termasuk golongan mereka. Jadi Ukasah ini salah seorang sahabat Nabi ketika mendengar hadis ini minta agar didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia bisa masuk ke dalam golongan ini. Kata Rasulullah, anta minhum. Inti termasuk golongan dari mereka. Mendengar hal ini, para sahabat pun pada minta, ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan kecerdasan beliau, qad sabaqahu Ukasah. Udah keduluan Ukasah. Jadi Ukasah udah keduluan nih. Kenapa? Karena kalau nggak ditutup seperti itu kalimatnya, semuanya orang akan minta datang kepada Rasulullah. Makanya ditutup, qad sabaqahu Ukasah. Udah duluan Ukasah nih. Ini kecerdasan apa? Kecerdasan Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti nggak bisa masuk ke dalam golongan ini. Salah satunya syaratnya adalah apa? Orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan menghisap manusia. Sebagaimana riwayat hadis dari Adi bin Abi Hatim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjumanun fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kamu nanti di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara mereka. Yang tidaklah di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala itu ada translator. Tahu translator? Orang yang menerjemahkan. Mereka paham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut fayanduru aymana minhu. Orang tersebut melihat ke kanan. Fala yara illa ma qaddama. Tidaklah dia melihat kecuali apa yang pernah dilakukan kebaikan-kebaikannya yang di dunia. Ketika dia nengok kanan, dia lihat, wah ini kebaikan saya. Apa yang pernah saya lakukan di dunia. Wa yanduru ash'ama minhu. Kemudian dia melihat ke kiri. Fala yara, tidaklah dia melihat ke kiri illa ma qaddama, kecuali apa yang pernah dilakukan keburukan-keburukan mereka. Kejelekan-kejelekan mereka, dosa-dosa mereka. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dia pun melihat ke depan. Tidaklah ia melihat kecuali di hadapannya itu ada neraka. Kecuali depannya apa? Ada neraka. Maka kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan sepotong korma. Artinya apa? Kalau kita bersedekah jangan nungguin kaya dulu. Kalau saya udah kaya, udah di konglomerat baru saya mau bersedekah. Sekarang cuma pas-pasan, jangan. Kenapa? Karena orang yang memberikan, yang termasuk salah satu daripada orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kamu untuk menggapai ampunan dari Rabb, dan bercepat-cepatlah kita untuk beramal. Yang dengan kita cepat beramal itu akan mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita cepat melakukan kebaikan, semakin cepat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Surga yang wa'iddat lil muttaqin. Surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang mereka menafkahkan hartanya pada waktu sempit maupun lapang. Kalau waktu lapang, duit banyak, enak sedekah. Kita berinfak. Tapi waktu sempit kadang-kadang mikir. Kalau saya kasih, anak saya nggak jajan. Saya kasih, saya macam-macam. Padahal ketika kita ngasih, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan. Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan. Makanya kata Rasulullah, fattaqun nar, takutlah kamu ke dalam api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong korma. Artinya apa? Bisa jadi dengan bersedekah kita yang sedikit, padahal kita dalam kondisi sempit, itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kata para ulama, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah beramal. Bisa jadi di antara amal yang begitu banyak, ada yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena bisa jadi ada amal yang gak diterima oleh Allah SWT, tapi ada amal yang diterima oleh Allah SWT, dan itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Kalau kita kan makan korma bukan sepotong. Berapa? Kalau belum habis toples belum apa? Belum berhenti. Nah, tapi justru orang yang sepotong korma aja bisa apa? Bisa selamat dari api neraka. Kenapa? Mungkin dengan dia itu apa? Melakukan itu karena didasarkan ikhlas. Inilah yang menyebabkan dia selamat dari api neraka. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mendatangkan satu kitab yang kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran disebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah yang dilafazkan dari satu ucapan. Jadi tidak ada satu yang dilafazkan dari satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi manusia tersebut ada yang dikenal dengan malaikat raqib dan atid. Jadi ternyata kita ini nggak bebas sebetulnya, nggak bisa aman. Kenapa? Karena setiap di mana saja kita berada, baik di masjid, di jalan, di kantor, di pasar, di rumah, di kamar kita yang sepi, nggak ada orang, bini kita juga nggak ada, umpamanya di dapur, di situ ada yang nemenin kita, yang senantiasa apa? Mencatat apa yang kita lakukan. Siapa dia? Raqibun atid. Sehingga kalau kita apa? Melihat ayat ini, mengira ini, wah kita hati-hati betul tuh. Yang mau korupsi nggak jadi, kenapa? Ada malaikat atid raqib. Yang mau kolusi nggak jadi, ada apa? Malaikat atid raqib. Ada yang niatnya jelek nggak jadi, kenapa? Ada malaikat raqib atid yang mencatat. Cuman sayangnya banyak orang yang lupa terhadap ayat ini, sehingga dia melakukan kejelekan sih biasa aja deh. Dia korupsi biasa aja. Padahal udah diawasin oleh malaikat raqibun atid. Maka kata para ulama, nanti akan didatangkan kitab-kitab amalan yang ditulis oleh malaikat hafadzah yang menjaga manusia. Sebetulnya yang menjaga manusia itu bukan hanya malaikat raqib dan atid, banyak. Tapi yang mencatat amalan seseorang apa? Adalah malaikat raqib dan atid. Kemudian ketika didatangkan kitab catatan amal tersebut, manusia pun membacanya dari kitab amalan tersebut. Dan baru mereka ngeh, apa bahasa kita ngeh nih? Oh iya, ternyata kalau bahasa Betawi itu ngeh. Oh iya, ternyata saya pernah lakukan ini. Oh iya, saya pernah melakukan ini. Oh iya. Jadi baru dia apa? Terbelalak mukanya. Baru apa? Baru ingat kembali. Maka kata Allah SWT, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Apa kata Allah SWT? وَوُضِعَ الْكِتَابُ, diletakkanlah kitab catatan amal, diperlihatkanlah kitab catatan amal. Fataral mujrimin,
Maka engkau melihat bagaimana orang-orang yang mujrimin, berdosa. Musyfiqin, mereka dalam keadaan ketakutan ketika melihat catatan amal mereka yang diperlihatkan oleh Allah SWT. Mimma fihi, dari apa yang mereka baca di dalam kitab tersebut. Setelah mereka baca, wa yaqulun, mereka pun mengatakan, ya wailatana, wah celaka kita nih. Celakanya bukan sampai 13 kan biasanya, wah celaka 13. Ini lebih dari 13. Biasa kan orang celaka sampai berapa? Saya nggak tahu tuh kok sampai 13 gitu ya. Tapi ini lebih, Pak. Ya wailatana, wah celaka kita nih. Mari hadal kitab apa ini? Kata orang tersebut, orang-orang kafir. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab tersebut tidak ada yang terlepas catatannya, baik amalan yang paling kecil maupun amalan yang besar, semuanya ahsaha dicatat di situ. Nggak ada yang terlewati. Malaikat yang nyatat itu nggak pernah tidur, siang malam terus mencatat. Beda dengan kita. Kadang-kadang lagi ngaji juga tidur, tapi di sini nggak ada, insya Allah. Cuman merem doang. Nggak tidur, cuman apa? Merem doang. Jadi malaikat itu nggak pernah tidur. Kenapa? Itulah malaikat la ya'sunallaha ma'amaruhum. Dia tidak pernah durhaka di dalam melaksanakan perintah Allah. Taat. Dicatat semuanya. Maka kata orang tersebut ketika melihat catatan amalnya nanti di akhirat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Mari hadal kitab apa ini? Yang tidak lagi terlepas kita dari kitab ini. Yang semuanya tercatat, baik amalan kecil maupun amalan besar, itu semuanya tercatat. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka pun mendapatkan kitab tersebut berada di depan dia, betul-betul dibaca. Kayak kita buka HP nih, ya, atau buka laptop, dibuka tuh semuanya, kelihatan satu persatu dari mulai yang kecil di hadapan dia, hadira, ya, langsung hadir. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kamu, Tuhan kamu tidak mendolimi balasan tersebut kepada orang yang dibalas dari amalan tersebut. Jamaah sekalian, jadi nanti kita akan diperlihatkan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini dengan kitab catatan amal kita. Baik amalan yang dianggap kecil maupun yang dianggap besar. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis, al-iman sittuna aw wasab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya itu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini paling tinggi. Maksudnya apa? Tauhid itu beriman. Itu amalan yang paling besar. Amalan yang paling tinggi adalah apa? Beriman. Dengan kita mengamalkan kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali hanya Allah. Kata para ulama harus dua nih yang kita lakukan. Yang pertama memenuhi dua rukun. La itu artinya nafi, menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetapkan illallah, al-isbat, kecuali hanya Allah yang kita sembah, kecuali hanya Allah yang kita ibadahi. Berarti dalam beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Cabang iman yang paling rendah, yang dianggap rendah apa? Kebanyakan orang memindahkan duri dari jalan. Contohnya duri, banyak lagi yang lain. Apakah ada beling, ada paku, ada kulit pisang. Kita pindahin aja. Nggak pakai tangan kita deh, umpamanya kita malas nunduk. Pakai kaki kita singkir. Itu sudah kita beramal. Sudah masuk dalam kategori cabang iman. Kenapa? Karena orang yang beriman peduli terhadap orang lain. Ini kalau orang lain lewat sini ini terpeleset kena kulit pisang, apalagi yang terpeleset itu orang tua manula. Kalau anak-anak, anak muda masih refleks dia bisa diri lagi. Tapi kalau dia manula kan kesian.
dia pindahin pakai kaki, itu pahalanya luar biasa. Padahal dianggap kecil kan? Kecil ini cuma apa? Jadi kita jangan menganggap amalan itu kecil. Jangankan yang seperti ini, ada orang yang ngasih minum anjing. Dalam hadis itu disebutkan di dalam apa? Kitab minum anjing, padahal anjing kan dianggap binatang apa? Najis, ya. Kadang-kadang di kampung suka anjing itu ditimpukin. Padahal anjing ada anjing yang masuk ke surga, yaitu anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Ya. Ya. Nah, orang ini ya, seorang yang dikenal wanita malam lah kalau bahasa kita. Ketika dia pulang di tengah malam, dia lihat ada anjing yang lagi kehausan. Dia buka selopnya, dia ambil air ke sumur, dikasih minum anjing tersebut yang lagi kehausan. Ini bisa masuk apa? Surga, bayangkan. Ada orang yang kucing kelaparan, nggak dikasih makan, bisa menyebabkan masuk neraka. Artinya apa? Jangan kita anggap amalan itu kecil, bisa jadi di sisi Allah SWT itu apa? Besar, dan itu yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Memindahkan duri apa sih? Gampang apa? Kan gampang gitu, susahnya itu memindahkan duri, beling, tapi itu bisa saja yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, dan itu dicatat oleh malaikat. Dan itu apa? Dicatat oleh malaikat. Makanya kita jangan pakai ngelihat amal. Itu amalan kecil, saya ini yang besar nih, haji nih. Itu amalan kecil nih, saya umroh nih. Iya betul, itu amalan besar. Tapi kalau haji ente, umroh ente bukan karena Allah SWT, itu nggak ada apa-apanya. Itu apa? Nggak ada apa-apanya nanti di hari kiamat. Tapi kalau kita, kenapa kata para ulama? Kenapa wanita malam tadi menyebabkan dia bisa masuk surga? Karena ketika dia menolong anjing tersebut, kata para ulama nih disebutkan, saat itu nggak ada orang. Ya malam sepi, siapa yang lihat? Sehingga dia merasa kalau pada saat itu Allah mengasihi dia. Yang kedua, dia ikhlas. Nggak ada orang. Kan biasanya orang kalau mau menolong sesuatu, dilihat dulu kiri kanan ada orang nggak ya? Kalau nggak ada apa? Nggak ditolong. Tapi kalau ada, ada orang, saya nolong. Jadi menolongnya kenapa? Manusia enggak. Udah sepi tempatnya, nggak ada orang, dan dia juga ada rasa iba kasihan kepada binatang tersebut. Ternyata inilah yang menyebabkan dia bisa masuk apa? Ke dalam surga ini. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Kata Allah SWT dalam surat Al-Isra nih. Surat syukran kasih. Dan setiap manusia kami tentukan amalan-amalannya. Seperti kami kalungkan di lehernya. Kami tentukan amalannya seperti kami kalungkan di lehernya. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa antara manusia dengan leher nggak bisa dipisahin. Kira-kira leher manusia sama manusia itu sendiri bisa dipisahin nggak Pak? Enggak. Orang kalau nggak ada lehernya gimana? Orang kalau ingin membunuh orang kalau di leher gimana langsung? Langsung ngapain dia? Kan leher dulu kan? Nah, artinya antara leher dengan manusia nggak bisa dipisahin. Begitu juga amalan manusia dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Apa yang dilakukan itu akan dicatat, nggak bisa dipisahin deh. Ini maksudnya begitu di dalam apa ayat tersebut. Jadi antara amalan dengan manusia itu nggak bisa dipisahin. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia setiap dilakukan pasti di situ dicatat oleh malaikat. Nggak milih-milih. Ini sih yang kecil udah nggak dicatat, nggak usah dicatat deh. Ini sih yang biasa amalnya nggak usah dicatat. Enggak, semua nggak terkecuali. Maka wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan kitab tersebut, kata Allah SWT, nanti di hari kiamat untuk ditampakkan kepada orang tersebut, yalqahu mansura. Kemudian orang tersebut menjumpai kitab tersebut dalam keadaan terbuka, nggak ditutup.
Ini kitab dalam keadaan ngablak. Kalau kita bilang ngablak, kelihatan tuh. Semua lembaran-lembarnya kelihatan, catatan-catatannya. Kemudian kata Allah SWT, Iqra kitabat. Bacalah kitabmu. Maksudnya kitab apa? Bacalah kitab catatan amal kamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup ketika kamu baca, cukup pada hari ini kamu bisa menghisap dirimu sendiri. Sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dia udah apa? Udah punya, wah ini saya banyak kesalahan ini. Wah, ini saya banyak dosa. Kenapa? Udah dilihat bagaimana apa? Catatan amal tersebut. Nah, disitulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi orang apa? Sebelum dihisap oleh Allah SWT, ketika sudah membaca catatan amalnya, dia baru terbelalak, ya Allah, betapa banyak dosa-dosa saya, ya Allah. Diperlihatkan, cukup bagi kamu menghisap dirimu sendiri. Nah, dari sini jamaah sekalian berarti kita hendaknya berhati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Baik nampak dengan manusia maupun yang tersembunyi. Kalau dinampak mungkin kadang-kadang kita suka nutup-nutupin ya. Kalau orang betul bilang kita kadang-kadang suka pakai topeng gitu ya. Di depan orang baik gitu. Tapi di belakang suka nonjok ya. Maka kita di belakang manusiakah, di depan manusiakah, hendaknya kita melakukan kebaikan. Dan ketika kita melakukan dosa, jangan melihat, ntar kalau udah sepi baru saya berbuat dosa. Enggak. Kenapa? Di situ ada malaikat yang mencatat kita. Untungnya saja Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Bayangkan, menutup dosa kita. Sehingga orang lain, tetangga, kadang-kadang bini kita juga nggak tahu. Sehingga kata para ulama, seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, dosa kita, Allah buka, dan dosa itu berupa hal yang bau umpamanya, niscaya orang lain nggak bakal deketin kita dah, saking baunya kita. Tapi untung saja Allah SWT masih menutupi dosa kita. Oleh karena itu jangan kita buka-buka dosa kita kepada orang lain. Karena salah satu ciri seorang mukmin adalah mereka tidak mau menceritakan dosanya kepada orang lain, tidak mau apa? Diungkapkan. Makanya disebutkan dalam hadis, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, dia tutup aibnya seorang muslim, nggak diceritain kejelekannya, nggak diablakin keburukannya, nggak dibeber, kalau kita bilang apa, nggak dibeber kejelekannya di kampung. Satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah akan tutup aibnya. Jadi kalau kita tutup aib orang lain, apalagi aib kita tutup. Orang lain aja kita diperintahkan apa? Untuk tutup. Nanti di akhirat Allah akan tutup aib kita. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala buka aib kita nanti di akhirat, kita malu. Bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada orang. Maka tutuplah aib. Jangan sampai apa? Dibuka-buka. Jemaah sekalian, begitu juga dalam hal lain di mana setiap manusia akan mengetahui dirinya sendiri dan diri orang lain. Ini yang dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal tersebut. Jadi ada orang yang Allah tutup aibnya dengan kitab tersebut sehingga orang lain enggak tahu, cuma diri. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala buka. Dirinya tahu dan orang lain juga apa? Tahu. Makanya kan saya katakan tadi bahwa hadis barang siapa yang menutup aib orang lain di dunia, nanti di akhirat Allah SWT apa? Akan tutup. Dan ada orang yang disebutkan faman utiya kitabahu bil yamin fahuwa minal muflihin. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia. Kitabnya diberikan dari sebelah kanan. Wa hisabuhu sahlun. Dan hisabnya itu akan gampang. Yusrun, akan mudah. Jadi kalau udah diberikan kitab dari sebelah kanan, gampang deh. Hisabnya akan mudah. Tapi waman utiya kitabuhu bishimalih. Barang siapa yang diberikan kitabnya di sebelah kiri,
min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya, fahisabuhu asir, maka hisabnya itu akan sulit. Wa man nukisal hisab halaka, barang siapa yang dipersulit hisabnya, halaka, dia akan binasa, akan menjadi bencana bagi dia nanti di akhirat. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, laisa ahadun yuhasabu illa halak, tidaklah seseorang akan dihisab kecuali dia akan binasa. Qultu, kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fadzalika alaysa yaqulu Allahu azza wa jalla faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, semoga Allah tidak menjadikan saya termasuk orang yang dihisab dengan hasil hisabnya itu menjadi bencana bagi saya. Karena Allah SWT menyebutkan fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang dihisab dengan hisab yang barang siapa yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanan, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi kalau dia, ini tanda-tandanya nanti di hari kiamat, kalau dia mendapatkan kitab dari sebelah kanan, kitab catatan amalnya, berarti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, disuruh ya belum ya? Sedikit lagi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisabnya nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup aib orang-orang mukmin dan tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian disebutkan lagi wa yaqulu haula'i, mereka mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni qad satartu dzalika fid dunya, sungguh aku telah menutup aib kamu di dunia, dan kami kata Allah SWT sudah menghapus dosa-dosa kamu di dunia. Wa ana aghfiru hal yauma, sekarang saya akan ampuni dosa-dosa kamu. Jadi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, yang pertama, bahwa sesungguhnya tidaklah kita bisa beraman-aman dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan, baik ucapan kita, gerakan kita, perilaku kita, niat kita, itu dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasi kita siang dan malam, dan tidak pernah tidur, tidak pernah pray. Mungkinnya hari libur nggak dicatat, enggak, pokoknya setiap waktu, setiap apa? Setiap detik. Sehingga kita tidak terlepas dari catatan malaikat. Dengan demikian maka berhati-hatilah kita dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Karena senantiasa malaikat mengawasi kita dan mencatat amal kita. Yang pada akhirnya kalau kita banyak catatan amal kebaikan kita, nanti akan diperlihatkan oleh Allah SWT dan mendapatkan kebaikan pahala. Yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang mendapatkan catatan amalnya dan catatan amalnya itu banyak yang buruk, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Dan cukuplah bagi kita bahwa ayat ini memberikan bagaimana kita bisa menjaga diri kita di dunia agar kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selanjutnya silahkan ditutup. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.